Selamat datang di Training Instructor Course. Program ini dirancang khusus untuk membantu Anda menjadi trainer, instruktur, dan fasilitator yang lebih efektif. Saya Faizal dan saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah perjalanan ini. Bersama-sama kita akan mempelajari teknik praktis, kerangka kerja yang terbukti, dan metode interaktif untuk membuat sesi pelatihan Anda lebih berdampak dan menarik. Mari kita mulai. Dalam sesi ini, saya ingin berbagi dengan Anda apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan TIC, sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dengan maksimal. Sebelum mengikuti pelatihan TIC Part 2, berikut hal-hal yang perlu Anda persiapkan. 1. Siap untuk belajar, melupakan, dan belajar kembali. 2. Buka pikiran Anda untuk metode pengajaran yang baru. 3. Tinjau kembali prinsip dasar andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. 4. Kenali kerangka pelatihan dan terminologi ICEO. 5. Latih keterampilan presentasi Anda. 6. Dan berkomitmenlah untuk berpartisipasi aktif serta berkolaborasi selama sesi pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk Anda sebagai instruktur, baik pre-service maupun in-service, yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki latar belakang pelatihan formal, namun ingin menyegarkan atau meningkatkan kompetensi instruksional Anda. Dalam pelatihan ini, Anda akan belajar bagaimana menyampaikan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan ICAO Adapted Instructor Competency Model. Ada dua hal yang pertama-tama harus Anda pahami. Pertama, apa itu pelatihan berbasis kompetensi? Pelatihan ini melampaui pelatihan tradisional yang bergantung pada materi dengan berfokus pada keterampilan yang dapat diamati, kinerja yang terukur, serta penerapan nyata di dunia kerja. Kedua, apa arti ICAO Adapted Instructor Competency Model bagi Anda sebagai instruktur, yaitu bagaimana model ini memberikan kerangka, standar, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar di tingkat internasional. Dengan menguasai kedua fondasi ini, Anda akan sepenuhnya siap untuk merancang dan menyampaikan pelatihan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mentransformasi peserta didik menjadi profesional yang kompeten. Untuk menyampaikan setiap pelatihan ICAO Standard Training Package STP, sangat penting untuk memahami dokumen-dokumen kunci yang mendukung pengembangan dan implementasinya. Setiap STP dibangun berdasarkan kompetensi spesifik yang harus ditunjukkan oleh peserta pelatihan. Sebagai seorang instruktur, peran Anda bukan hanya mengikuti rencana pelajaran, tetapi juga benar-benar menyelaraskan pembelajaran dengan kompetensi yang dipersyaratkan, agar pelatihan dapat disampaikan secara efektif. Dalam modul pelatihan TEC ini, kita akan fokus pada instruktur kompetensi model yang mendefinisikan 6 kompetensi inti yang harus ditunjukkan oleh setiap instruktur. Pertama, kemampuan untuk mempersiapkan lingkungan pelatihan, memastikan semua siap untuk pembelajaran yang efektif. Kedua, keterampilan dalam mengelola peserta pelatihan dengan membimbing partisipasi dan keterlibatan mereka. Ketiga, kemampuan untuk menyampaikan pelatihan dengan menyajikan materi secara jelas dan berdampak. Keempat, kompetensi dalam melakukan penilaian peserta yang mengukur bukan hanya pengetahuan tetapi juga kinerja. Kelima, tanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelatihan, memastikan tujuan pembelajaran tercapai dan area perbaikan teridentifikasi. Dan terakhir, komitmen terhadap peningkatan kinerja berkelanjutan dengan terus mengembangkan diri sebagai seorang instruktur. Keenam kompetensi ini secara bersama-sama menjadi dasar dari penyampaian pelatihan berbasis kompetensi yang efektif sesuai standar internasional. Apapun jenis pelatihannya, selama berbasis kompetensi dan selaras dengan STP, sistem pengajaran dan penyampaiannya akan tetap sama. Baik pelatihan itu dirancang untuk pilot, pengatur lalu lintas udara, teknisi, petugas keamanan bandara, maupun manajer penerbangan, sistem penyampaiannya selalu konsisten. Dan inilah yang akan dibahas dalam pelatihan TIC. Mengapa demikian? Karena STP dirancang dengan kerangka yang konsisten. Setiap pelatihan mungkin berfokus pada kompetensi yang berbeda, tetapi cara kita merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pelatihan selalu mengikuti struktur yang sama. Hal ini memastikan setiap peserta mengalami proses pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan standar internasional. Dalam pelatihan TIC course ini, Anda akan mempelajari berbagai topik penting untuk memperkuat peran Anda sebagai instruktur. Pertama adalah persiapan pelatihan. Anda akan belajar prosedur lengkap persiapan pelatihan dengan menggunakan checklist yang sesuai, serta bagaimana mengatur fasilitas dan ruang pelatihan.
Dalam modul penyampaian pelatihan, Anda akan mempelajari cara mengelola peserta secara efektif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta bagaimana menyampaikan materi dengan baik. Terakhir, pada bagian evaluasi pelatihan, Anda akan fokus pada bagaimana melakukan evaluasi peserta untuk memastikan setiap orang mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, serta bagaimana melaksanakan evaluasi pelatihan dan membuat laporan sebagai seorang instruktur yang memenuhi standar internasional. Di video berikutnya, kita akan membahas apa itu pelatihan STP dan bagaimana pelatihan ini dirancang sebagai pelatihan berbasis kompetensi. Kita juga akan melihat International Adapted Instructor Competency Model dan memahami apa artinya bagi kita sebagai instruktur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu Standard Training Package STP. Pedoman ini memberikan kerangka bagaimana pelatihan ini dirancang, disampaikan, dan dievaluasi. Sebagai seorang instruktur yang berkualifikasi internasional, penting juga untuk memahami setidaknya gambaran umum tentang bagaimana sebuah pelatihan dibuat mulai dari tahap perancangan hingga penyampaiannya. Dengan memahami pedoman ini, Anda akan memastikan setiap program yang Anda sampaikan konsisten, berbasis kompetensi, dan selaras dengan standar internasional. Setiap pelatihan di ISAO, apapun topiknya, dibangun di atas fondasi yang sama. Proses perancangan, pengembangan, dan metode penyampaiannya mengikuti kerangka yang konsisten. Artinya, apakah Anda mengajar pilot, pengatur lalu lintas udara, teknisi, atau manajer penerbangan, pelatihan yang Anda sampaikan akan memiliki struktur dan pendekatan yang sama sebagai seorang instruktur. Memahami konsistensi ini akan membantu Anda menyampaikan pelatihan dengan penuh percaya diri, karena Anda tahu bahwa pelatihan tersebut selaras dengan standar global penerbangan internasional. Dalam mengembangkan sebuah pelatihan berstandard training package STP, sebenarnya terdapat 14 form yang digunakan untuk merancang sebuah pelatihan lengkap. Jika Anda seorang course developer, Anda diwajibkan untuk menguasai semua form tersebut. Namun, sebagai seorang instruktur yang berkualifikasi internasional, terutama jika Anda belum mengikuti Training Developer Course, Anda hanya perlu memahami dan menggunakan 5 form penting. Kelima form tersebut adalah Form 6, Module Plan, panduan struktur dari setiap modul. Form 9, Course Description, memberikan gambaran umum mengenai pelatihan. Form 10, Course Content, menjabarkan topik dan pelajaran. Form 11, Instructor's Timetable, membantu mengatur waktu dan urutan sesi. Form 12, Facilities, Material, and Equipment, memastikan ketersediaan sumber daya untuk menyampaikan pelatihan secara efektif. Dengan menguasai kelima form ini, Anda sudah memiliki semua yang diperlukan untuk menyampaikan pelatihan ini sesuai dengan standar internasional. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat Form 6, Module Plan. Form ini berfungsi sebagai tulang punggung dari setiap modul pelatihan, karena dengan jelas menunjukkan alur pembelajaran. Di dalam modul plan terdapat beberapa elemen penting. Tujuan akhir modul, mendefinisikan hasil belajar yang wajib dicapai oleh peserta. Tujuan antara, target bertahap yang memandu peserta menuju pencapaian tujuan akhir. Rincian alokasi waktu, aktivitas belajar, dan poin-poin penting membantu instruktur mengelola penyampaian, menjaga fokus, dan memastikan konsistensi. Selain itu, modul plan juga menyoroti topik-topik yang akan dibahas serta bagaimana instruktur menyajikan setiap slide, sehingga proses mengajar lebih terstruktur dan selaras dengan tujuan pembelajaran. Dengan menguasai modul plan, Anda sebagai seorang instruktur berkualifikasi internasional akan selalu memiliki peta jalan yang jelas untuk membimbing peserta mencapai kompetensi. Setiap pelatihan ICAO mungkin memiliki jumlah modul pembelajaran yang berbeda. Beberapa pelatihan terdiri hanya dari 3 modul, sementara pelatihan lain bisa memiliki 4, 5, atau lebih, tergantung kompetensi yang ingin dicapai. Untuk Training Instructors Course, TEC, program ini hanya terdiri dari 3 modul. Sebagai seorang instruktur berkualifikasi internasional, hal pertama yang harus Anda pahami adalah berapa jumlah modul dalam pelatihan yang Anda bawakan. Setiap modul memiliki tujuan akhir pembelajaran masing-masing, beserta penilaiannya, termasuk progress test dan mastery test. Anda juga harus memahami tujuan akhir dari modul berikutnya, karena setiap modul disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pelatihan secara keseluruhan. Perlu dicatat juga bahwa setiap tahap pembelajaran dalam modul dirancang berdasarkan taksonomi Bloom, sehingga proses belajar mengikuti urutan berpikir yang logis dan terukur.
Jika Anda seorang instruktur dalam bidang tertentu, ada 3 hal yang harus benar-benar Anda pahami. Pertama, Anda harus tahu siapa audiens Anda, latar belakang mereka, tingkat pengetahuan, dan kebutuhan pelatihannya. Kedua, Anda harus familiar dengan alat bantu kerja atau tools yang akan digunakan dalam pelatihan karena ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan praktik. Ketiga, Anda harus selalu mengingat tujuan keseluruhan pelatihan sehingga setiap aktivitas, setiap slide, dan setiap penjelasan yang Anda sampaikan selalu selaras dengan pencapaian tujuan tersebut. Ketiga elemen ini tercermin dalam dokumen pelatihan yang seperti module plan dan course description yang berfungsi sebagai panduan Anda dalam mempersiapkan dan menyampaikan pelatihan secara efektif. Sekarang mari kita lihat lebih dekat Form 10 Course Content. Form ini adalah panduan Anda terhadap struktur pelatihan karena mencantumkan semua modul topik dan pelajaran yang akan disampaikan. Di sini Anda juga akan menemukan rincian tentang berapa lama setiap modul harus berlangsung, baik dalam jam maupun hari, serta urutan penyampaiannya. Form 10 juga menyoroti teknik dan metode terbaik untuk menyampaikan setiap bagian pelatihan, sehingga penyampaian Anda selalu selaras dengan tujuan pelatihan secara keseluruhan. Sebagai seorang instruktur berkualifikasi internasional, memahami Form 10 berarti Anda selalu mengetahui alur pelatihan, alokasi waktu, dan cara paling efektif untuk melibatkan peserta belajar Anda. Form 11, Instruktur Timetable. Form ini dirancang untuk membantu Anda mengelola alur sesi pelatihan dengan cara yang jelas dan terorganisir. Di dalamnya Anda akan menyusun urutan hari dan sesi. Misalnya hari 1, sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Form ini juga mencakup detail tentang training materials, yaitu semua materi yang akan dibagikan selama modul seperti handout, dokumen referensi, atau alat bantu kerja lainnya. Selain itu, Anda juga akan mencantumkan audio visual aids yang diperlukan untuk setiap sesi, seperti slide PowerPoint, file audio, atau video. Dengan melengkapi Form 11 dengan benar, Anda sebagai instruktur akan selalu memiliki jadwal yang jelas, rencana sesi, serta sumber daya pengajaran yang siap, sehingga pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Form 12, fasilitas material dan equipment. Di form ini, Anda mencatat jumlah peserta pelatihan serta menentukan apakah pelatihan dilakukan dengan group-based atau self-paced. Anda juga harus mencantumkan semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan, misalnya ruang kelas, komputer, proyektor, atau laboratorium. Selain itu, sebutkan juga materi untuk instruktur, seperti modul plan, dokumen referensi, salinan materi audiovisual, serta materi untuk peserta seperti handout, latihan atau tes, lengkap dengan jumlah dan referensinya. Dengan melengkapi Form 12 secara benar, Anda memastikan bahwa semua kebutuhan pelatihan telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga pelatihan dapat berjalan lancar dan efektif. Sebagai seorang instruktur berkualifikasi internasional, sangat penting bagi Anda untuk memahami dokumen-dokumen kunci yang menjadi panduan dalam merancang dan menyampaikan sebuah pelatihan. Mulai dari Form 6 hingga Form 12, form ini memberikan kerangka kerja lengkap untuk mempersiapkan, menyampaikan, dan mengevaluasi setiap pelatihan berstandar Training Package S-TAPE. Di dalam kelas, peran Anda sebagai instruktur internasional bukan hanya mengajar, tetapi juga memastikan bahwa dokumen-dokumen ini diterapkan secara konsisten sehingga pelatihan tetap terstruktur, terstandar, dan selaras dengan standar internasional. Dan di video berikutnya kita akan membahas kompetensi inti dalam TEC Classroom, khususnya bagaimana menyampaikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan International Adapted Instructor Competency Model. Tujuan utama dari pelatihan TISA adalah melatih Anda bagaimana menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan International Instructor Behavior Competency Model. Dalam pelatihan ini, Anda tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga akan diberikan panduan dan latihan praktik tentang bagaimana mengajar secara efektif di kelas. Anda akan berkesempatan untuk mempraktikkan presentasi, dan setelah itu akan menerima umpan balik serta arahan berdasarkan performa Anda. Proses ini memastikan bahwa Anda dapat membangun rasa percaya diri, meningkatkan keterampilan mengajar, dan menyelaraskan metode penyampaian Anda dengan standar kompetensi global. Fokus dari pelatihan ini adalah mempelajari bagaimana menyampaikan pelatihan Standard Training Package STP dalam format berbasis kompetensi. Penguasaan utama dalam pelatihan ini adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah presentasi 15 menit. Namun, sebelum sampai ke tahap itu, Anda akan terlebih dahulu melakukan presentasi 5 menit untuk self-evaluation. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi 15 menit dengan group feedback. Baik sesi latihan maupun ujian akhir akan mengikuti urutan yang sama.
Objectives menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas. Main body menyampaikan isi utama secara terstruktur. Performance exercise atau tes melibatkan peserta dengan latihan atau evaluasi. Debrief dan menutup sesi dengan refleksi dan poin-poin utama. Dan ingat, untuk presentasi ini Anda akan menggunakan materi yang sudah Anda kuasai sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa Anda tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga menguasai cara menyampaikannya secara efektif sesuai dengan standar kompetensi internasional. Dalam simulasi penyampaian pelatihan ini, presentasi Anda akan mengikuti 4 urutan: menyatakan tujuan, menyampaikan inti materi, main body, memandu latihan kinerja atau tes, dan akhirnya melakukan debrief. Keempat urutan ini bukanlah kebetulan, yang semuanya selaras langsung dengan International Adapted Instructor Competency Model yang akan Anda pelajari secara rinci dalam modul-modul pelatihan TEC. Dengan mengikuti struktur ini, Anda memastikan bahwa presentasi Anda tidak hanya merefleksikan praktik mengajar yang baik, tetapi juga memenuhi standar internasional untuk pelatihan berbasis kompetensi. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam masing-masing dari keempat urutan ini, menguraikannya langkah demi langkah agar Anda tahu persis bagaimana menerapkannya dalam presentasi Anda sendiri. Menurut International Instructor Competency Model, terdapat beberapa kriteria yang dapat diamati untuk menilai kinerja Anda selama proses ini. Di antaranya adalah kemampuan Anda untuk menciptakan dan menjaga motivasi antara peserta dengan topik yang dibahas, tetap teratur dan mengendalikan kelas, berbicara dengan jelas dan terdengar baik, serta menggunakan alat bantu pembelajaran secara efektif. Ini hanyalah sebagian dari kompetensi yang akan dinilai. Semuanya bersama-sama memastikan bahwa pengajaran Anda tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu melibatkan, memotivasi, dan mendukung peserta dalam mencapai kompetensi. Sekarang kita akan memulai latihan presentasi dengan menentukan topik yang akan Anda bawakan. Ingat, sebuah STP Competency Based Course selalu dirancang untuk profesi tertentu, agar peserta mampu melakukan tugas sesuai standar yang berlaku. Jika kelas Anda terdiri dari peserta dengan berbagai latar belakang profesi, pilihlah topik yang dapat dipahami oleh semua peserta. Namun, jika kelas Anda terdiri dari peserta dengan profesi yang sama, Anda boleh memilih topik yang sesuai dengan spesialisasi dan keahlian Anda di bidang tersebut. Topik yang Anda pilih dalam kurung harus terkait dengan dunia penerbangan, akan dilatihkan dalam 2 tahap presentasi 5 menit. Di presentasi 5 menit, Anda dapat menentukan apakah akan menggunakan topik yang sama untuk latihan dan ujian akhir atau memilih topik yang berbeda. Hal yang paling penting adalah topik Anda harus mendukung tujuan pembelajaran dan memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam menyampaikan presentasi berbasis kompetensi secara efektif. Dalam sesi ini, kita akan melihat beberapa contoh topik pelatihan yang berbasis pada ICAO Standard Training Patkages dalam kurung STP. Ingat, setiap pelatihan STP dirancang untuk profesi tertentu dengan tujuan dan kompetensi yang jelas untuk dicapai. Contohnya, Aeronautical Spectrum Use with Special Focus on VHF ditujukan untuk spesialis CNS dan insinyur spektrum dengan fokus pada penggunaan spektrum VHF yang tepat dalam penerbangan. Air Cargo Safety Management ditujukan untuk Aviation Safety Inspectors, membantu mereka memahami dan menerapkan Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Performance-Based Navigation dalam kurung PBN yang dirancang untuk memastikan Air Traffic Controller dapat merencanakan, melaksanakan, dan memantau operasi PBN secara efektif. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa setiap pelatihan STP adalah berbasis kompetensi, ditujukan pada audiens tertentu, dan selalu selaras dengan standar ICAO. Sekarang mari kita mulai latihan presentasi. Langkah pertama adalah bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran dalam kurung Learning Objective. Ada rumus sederhana untuk membuat tujuan pembelajaran, verb ditambah noun. Sebagai contoh seperti yang ada di slide ini. Peserta mampu mengidentifikasi dalam kurung identify peran ATC dalam pengembangan Air Space Concept berdasarkan Doc 9613. Contoh lainnya, peserta mampu membangun dan memelihara dalam kurung establish and maintain program keselamatan dan Rose Goods sesuai dengan Annex 18. Bagian pertama adalah bagaimana kita memilih verb dalam kurung kata kerja. Verb ini diambil dari tingkatan Bloom's Taxonomy yang memberikan kata kerja aksi yang tepat berdasarkan kedalaman pembelajaran. Mari kita lihat lebih lanjut. Untuk membuat sebuah learning objective, tujuan pembelajaran, Anda perlu memilih sebuah action verb, kata kerja aksi, dari salah satu tingkatan dalam taksonomi Bloom. Seperti yang terlihat di sini, taksonomi tersebut terbagi menjadi 6 tingkatan.
remembering, mengingat, kata kerja seperti define, list, identify. Understanding, memahami, kata kerja seperti describe, explain, interpret. Applying, menerapkan, kata kerja seperti demonstrate, use, implement. Analyzing, menganalisis, kata kerja seperti compare, differentiate, categorize. Evaluating, menilai, kata kerja seperti assess, judge, recommend. Creating, mencipta, kata kerja seperti develop, construct, formulate. Sebagai seorang instruktur berkualifikasi IKO, Anda akan melihat bahwa setiap learning objective dalam pelatihan IKO selalu disusun menggunakan salah satu dari kata kerja ini. Dalam simulasi presentasi, Anda juga dapat memilih salah satu action verb dari tingkatan ini. Untuk presentasi 5 menit, self-evaluation, sebaiknya pilih kata kerja dari level 1 atau 2, karena penjelasannya lebih singkat dan mudah dikelola. Untuk presentasi 15 menit, Anda bisa menantang diri dengan memilih kata kerja dari level 3, applying, karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan. Setelah memilih action verb, langkah berikutnya adalah menentukan topik, noun, yang akan Anda gunakan dalam presentasi. Faktanya, menentukan noun seringkali merupakan langkah pertama sebelum mulai membangun sebuah presentasi. Aturannya sederhana, semakin konkret noun yang Anda pilih, semakin mudah bagi peserta untuk memahaminya. Namun, jika Anda memilih noun yang lebih abstrak, akan dibutuhkan lebih banyak waktu dan penjelasan untuk membuatnya jelas. Dalam pelatihan IKO, noun biasanya merujuk pada tools atau job aids yang memungkinkan seseorang untuk bekerja sesuai standar IKO. Contohnya, sebuah formulir atau checklist yang digunakan dalam prosedur IKO, atau merancang layout terminal bandara berdasarkan dokumen IKO. Mari kita lihat contoh bagaimana menggabungkan verb noun menjadi sebuah learning objective. Level 1, remembering, mengidentifikasi checklist dangerous goods IKO. Level 2, understanding, menjelaskan tujuan ANES 18 untuk air cargo safety. Level 3, applying, mendemonstrasikan penggunaan alokasi frekuensi VHF yang benar. Level 4, analyzing, membandingkan dua desain prosedur PBN yang berbeda. Level 5, evaluating, menilai efektivitas rencana tanggap darurat bandara. Level 6, creating, merancang layout terminal sesuai dengan standar IKO. Jadi, ingatlah, kombinasi verb dan noun yang tepat akan membuat learning objective Anda lebih jelas dan berbasis kompetensi, dan inilah yang akan Anda latih dalam simulasi penyampaian pelatihan. Setelah menentukan learning objectives, langkah berikutnya adalah mempersiapkan bagaimana Anda akan benar-benar mengajar. Pada tahap ini, Anda harus memutuskan teknik pelatihan yang paling efektif untuk menyampaikan presentasi, sesuai dengan tingkat pembelajaran yang sudah Anda pilih sebelumnya. Ini berarti Anda perlu hati-hati memilih bagaimana informasi akan disampaikan, serta memastikan metode yang digunakan sesuai dengan gaya belajar peserta. Sebagian peserta mungkin lebih mudah belajar melalui media visual, sebagian lainnya melalui latihan praktik, dan ada juga yang lebih cocok melalui diskusi dan refleksi. Sebagai instruktur, tanggung jawab Anda adalah menyelaraskan teknik penyampaian dengan preferensi belajar peserta, sehingga semua peserta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mari kita lihat bagaimana teknik pembelajaran bisa diselaraskan dengan tingkatan taksonomi Bloom. Level 1, remembering, gunakan ceramah atau slide presentasi. Level 2, understanding, gunakan diskusi atau tanya jawab, KIA. Level 3, applying, gunakan latihan praktik atau role play. Level 4, analyzing, gunakan studi kasus atau kerja kelompok. Level 5, evaluating, gunakan debat atau peer review. Level 6, creating, gunakan tugas berbasis proyek atau simulasi. Dengan menyesuaikan metode mengajar dengan tingkat pembelajaran, Anda memastikan presentasi Anda lebih efektif dan mendukung pelatihan berbasis kompetensi. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang bagaimana memilih noun dan action verb yang sesuai dengan learning objectives, Anda dapat mengunjungi website saya, SOR by Training Solutions. Di sana, Anda juga akan menemukan buku terbaru saya yang dapat Anda baca secara gratis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana merancang dan menyampaikan systematic storytelling presentation. Buku ini menjadi dasar dalam membangun sebuah presentasi sistematis berbasis storytelling, yaitu bagaimana mengkombinasikan verb dan noun. Formula ini membantu Anda menciptakan learning objectives yang jelas dan berbasis kompetensi untuk presentasi pelatihan Anda. Saat menyampaikan informasi, Anda harus selalu mempertimbangkan gaya belajar peserta. Untuk mereka yang memiliki gaya belajar visual,
Anda dapat menambahkan gambar atau video untuk mendukung pemahaman. Sertakan teks pada slide, tetapi buatlah tetap singkat agar tidak membingungkan peserta. Anda juga dapat menambahkan animasi untuk menyajikan informasi secara bertahap, sehingga peserta dapat memprosesnya dengan jelas dan perlahan. Dengan menyesuaikan penyampaian sesuai dengan preferensi belajar, presentasi Anda akan menjadi lebih menarik dan memastikan pesan dapat dipahami dengan efektif oleh semua orang di kelas. Dalam simulasi presentasi Anda juga dapat menerapkan beberapa teknik pembelajaran untuk membuat penyampaian lebih interaktif dan menarik. Beberapa contohnya adalah role play, memungkinkan peserta berlatih dalam situasi nyata. Diskusi kelompok, mendorong berbagi ide. Sesi tanya-jawab, KIA, untuk memperjelas poin penting dan memastikan pemahaman. Teknik-teknik ini dapat memotivasi peserta agar tetap terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mengkombinasikan teknik-teknik tersebut, Anda menciptakan suasana kelas yang dinamis, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga peserta aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saat melakukan presentasi, ingatlah untuk memperhatikan 3 aspek penting berikut. Body language, jaga postur tubuh yang baik, kendalikan gerakan tangan, bergeraklah di antara audiens bila memungkinkan, dan pertahankan kontak mata. Classroom management, tetap kendalikan kelas, undang peserta untuk mengajukan pertanyaan, dan kelola waktu secara efektif. Voice, atur intonasi suara, ucapkan kata-kata dengan jelas, gunakan kecepatan bicara yang tepat, serta hindari penggunaan slang atau ekspresi lokal. Dengan menerapkan keterampilan ini, Anda akan menyampaikan presentasi yang tidak hanya terstruktur dan interaktif, tetapi juga profesional serta memberikan dampak yang kuat. Setelah mempersiapkan konsep presentasi dan cara penyampaian pelatihan, langkah penting berikutnya adalah merencanakan asesmen, penilaian. Asesmen membantu kita mengetahui apakah materi yang Anda sampaikan benar-benar dipahami oleh peserta atau tidak. Asesmen dapat berbentuk pilihan ganda, multiple choice, benar salah, true false, jawaban singkat, short answer, esai. Saat ini, Anda juga bisa menggunakan alat digital seperti Kahoot atau Quizizz untuk membuat asesmen lebih interaktif dan menarik bagi peserta. Hal yang paling penting adalah asesmen Anda harus selalu terhubung kembali dengan learning objectives yang ditetapkan di awal, sehingga memastikan kompetensi benar-benar tercapai. Langkah terakhir untuk memastikan kesuksesan simulasi presentasi Anda adalah melakukan debrief. Pada tahap ini, tugas Anda adalah menutup pelajaran dengan utuh dan memastikan peserta benar-benar memahami materi. Caranya adalah ulangi poin-poin penting, agar pesan utama lebih melekat. Klarifikasi keraguan, dengan memberi ruang untuk pertanyaan dan meluruskan kesalahpahaman. Kembali pada tujuan pembelajaran, untuk menunjukkan bagaimana pelatihan telah mencapai apa yang direncanakan sejak awal. Dengan menutup sesi menggunakan debrief yang kuat, Anda tidak hanya memastikan pembelajaran tercapai, tetapi juga membantu peserta meninggalkan kelas dengan penuh kejelasan dan rasa percaya diri. Pada titik ini, Anda seharusnya sudah siap untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan TIC tatap muka. Anda telah mempelajari langkah-langkah kunci, cara menetapkan tujuan pembelajaran, merancang presentasi, menyampaikannya secara efektif, dan menutupnya dengan penilaian dan debriefing yang tepat. Anda juga dapat membaca buku terbaru saya, Systematic Storytelling Presentation Using the Taxonomy Table secara gratis. Dan bagi Anda yang mengikuti pelatihan TIC bersama saya, Anda dapat menerapkan metode yang dibagikan dalam video ini untuk lebih meningkatkan teknik penyampaian presentasi Anda. Selanjutnya, saya akan membuat video tentang cara Systematic Storytelling Presentation menggunakan Taxonomy Table, jadi nantikan videonya. Saya sangat berharap video ini membantu Anda mempersiapkan diri untuk pelatihan TIC, dan saya berharap dapat bertemu Anda di kelas.